saudara di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita.
Ini hidup kami Tuhan. Hidup kami sebagai penyembahan bagi-Mu. Inilah gaya hidup Tuhan Yesus yang kami ikuti, yang kami teladani. Kami bersyukur boleh mengenal Engkau, sebab mengenal Engkau adalah menerima kehidupan, hidup yang kekal itu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami terus Roh Kudus bertumbuh dalam pengenalan Engkau, sehingga kami mengerti panggilan kami destiny ilahi, dan kami boleh menggenapinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam persekutuan Komsel Gabungan malam hari ini. Kami boleh bersekutu bersama. Kami boleh menyenangkan hati-Mu lewat penyembahan. Hidup kami yang kami taruh di atas mesbah-Mu, sebab kami berharga di mata-Mu. Engkau yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami responi kasih-Mu yang begitu besar. Berfirman-Nya bagi kami. Kami sendingkan telinga kami, hati kami, pikiran kami. Terima kasih untuk roh wahyu, roh hikmat dan pengertian yang membuka mata hati kami, sehingga kami boleh melihat seperti yang Kau melihat. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap sama-sama juga katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Ya, kesempatan malam ini dalam malam ibadah konsel ibadah kelompok sel gabungan dan sekaligus doa pengutusan untuk Pak Lumban dan juga Ibu Tiambul Siambing yang akan membuka pelayanan yang baru. Nah, saya mau mendasari apa yang disebut penginjilan, apa yang disebut termasuk bersangkut paut dengan pembukaan pelayanan. Apa motivasi? Nah, kita telah mendengar ibadah live streaming dari malam. Siapa yang dengar? Ya. Nah, ibadah live streaming dari malam berbicara tentang kita hendaknya mengerti apa alasan Tuhan menciptakan kita, supaya kita mengerti dan kita paham sekali destiny Tuhan dalam hidup kita. Destiny Tuhan artinya tujuan Tuhan. Lalu kalau kita didasari apa ya alasan Tuhan menciptakan kita? Apa alasan Tuhan menciptakan kita? Apa itu? Cinta atau kasih. Nah, kita sudah mendengar tadi malam ya. Hanya karena cinta dan kasih Tuhan. Dan Tuhan tidak akan bisa mengalirkan cintanya atau kasihnya kalau bukan sejenis. Makanya begitu banyak malaikat Tuhan sebelum manusia ada. Tetapi Tuhan tidak bisa mengalirkan kasihnya, cintanya kepada malaikat, kepada binatang,
kepada ciptaan Tuhan yang lain. Makanya Tuhan ciptakan sebuah makhluk yang sejenis dengan dia. Kita sudah dengar tadi malam, yaitu yang serupa dan segambar dengan dia. Segambar dengan dia artinya, apakah serupa dengan orang Batak, serupa dengan orang Jawa, serupa dengan orang Manado, serupa dengan siapa? Apakah serupa dengan manusia? Tidak. Segambar artinya satu roh dengan dia. Nah begini. Nah malam ini juga kita akan menyambungnya. Nah untuk apa Tuhan menciptakan kita? Kita sudah dengar tadi malam. Lalu sekarang, untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Apa tujuan Tuhan untuk datang ke dunia ini? Apa tujuan Bapa mengutus anaknya yang tunggal? Ini juga menjadi tujuan gereja. Ini juga menjadi destiny dari gereja secara umum. Nah ini pesan saya juga bagi Pak Lumban dan juga Ibu Tiangku. Ini juga harus menjadi dasar pembukaan pelayanan. Apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Apa tujuan Bapa mengutus anaknya yang tunggal? Sebab hidup kita bukan hanya untuk ada pelayanan. Tidak. Coba kalau Tuhan Yesus datang, apakah Tuhan tanya, kamu melayani di gereja mana? Enggak. Kalau kita sudah sama-sama dewasa nanti, bahkan pelayanan ini pun tidak ada. Kita sama-sama dewasa. Pelayanan ada, tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus supaya menjadi dewasa seperti Kristus. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Kalau sudah tercapai kedewasaan itu, untuk apa menjadi pelayan? Bisa paham Bapak Ibu? Jadi Tuhan bukan untuk pelayanan, tapi pelayanan adalah sarana untuk memperlengkapi. Supaya apa? Kita baca Yohanes 3:16. Ini tujuan Bapa mengutus anak yang tunggal. Ini juga menjadi tujuan kita gereja Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apa tujuan Bapa mengutus anak yang tunggal? Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang apa tujuan Bapa mengutus anaknya yang tunggal? Di surga nanti atau mulai sekarang? Halo? Mulai sekarang. Begini. Sebab mereka punya prinsip 20 tahun ke depan negara ini pasti akan dikuasai oleh mahasiswa. Mengumpulkan 17 orang mahasiswa. Dia melatih, dia memuridkan, dia sampai 2 tahun mereka menguasai satu negara, mendirikan satu negara, namanya Uni Soviet. Dari 17 mahasiswa ini, mereka berhasil didoktrin, yaitu gaya hidup komunis dalam 20 tahun, melahirkan
melahirkan sebuah bangsa yang namanya Uni Soviet. Tanpa Yesus dan tanpa Roh Kudus. Lihat Bapak Ibu, 70 tahun kemudian, 70 tahun kemudian, mereka hampir menguasai 2/3 bumi ini, negara di dunia ini, dengan pengaruh komunis. 70 tahun kemudian, mereka bisa mempengaruhi hampir 2/3 negara komunis. Sekali lagi, tanpa Yesus dan tanpa Roh Kudus. Pertanyaannya, berapa tahun kekristenan sudah ada di kota? Di bangsanya bukan membuat bangsa ini menjadi orang Kristen semuanya. Pahamnya garis belum berhasil menguasai sebuah kota. Bahkan kekristenan menjadi sandungan. Kalian begitu. Ini menjadi PR bagi kita. Ke depan, semua pengajaran demi pengajaran yang kita pelajari, kalau hanya mengisi otak kita saja, tanpa melahirkan satu gaya hidup, yaitu gaya hidup Tuhan Yesus, itu semuanya tidak berarti. Jadi yang disebut penginjilan sekarang sudah mengalami reformasi. Penginjilan bukan membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya, menjadi orang Kristen. Tapi penginjilan adalah begini. Ketika seseorang melihat gaya hidup kita, gaya hidup orang percaya sebagai pengikut Kristus, dan orangnya terpengaruhi oleh gaya hidup, prinsip-prinsip hidup kebenaran, menjadi kesaksian, sehingga dia mengalami perubahan dan mau menjadi pengikut Kristus. Itu penginjilan yang sejati. Amin Bapak Ibu. Jadi target kita bukan hanya membuat orang yang tidak agama Kristen menjadi orang Kristen. Sekalipun dia masih beragama lain, tetapi kalau dari kehidupan kita terpengaruhi gaya hidup Tuhan Yesus, penuh dengan kebenaran demi kebenaran, lalu dia terjamah. Oh, ternyata begini ya pengikut Kristus. Sekalipun dia masih beragama lain, tetapi dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia menjadi murid Tuhan. Amin Bapak Ibu. Coba kita buka Yohanes 10 ayat 10, mempertegas ayat ini. Yohanes 10 ayat 10. Kita baca sama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada beberapa pendeta menerjemahkan kelimpahan ini sebagai kelimpahan berkat jasmani. Ini jauh dari pengertian sebenarnya. Hidup kelimpahan ini adalah berbicara tentang kualitas rohani. Jadi supaya mereka mempunyai hidup. Hidup siapa? Hidup Tuhan. Hidup Tuhan Yesus.
Sebab gaya hidup Tuhan Yesuslah yang diterjemahkan oleh Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini. Bagaimana caranya dia hidup? Dia selalu mendengarkan dari Bapaknya. Itu yang diucapkannya. Dia mengerjakan apa yang dia lihat Bapa kerjakan. Nah, makanya kita diajar untuk supaya kita mengerti kehendak Bapa dan mau melakukannya. Itu gaya hidup Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah, di dalam Kejadian pasal 2, ketika Tuhan menciptakan, ayat berapa itu? Ayat 7 kalau tidak salah. Waktu Tuhan menciptakan manusia itu dari tanah liat, lalu dikatakan Tuhan mengembuskan rohnya, nafas fe. Tuhan mengembuskan nafasnya. Lihat Bapak Ibu, tanah liat itu ketika dimasuki oleh roh Allah, maka tercipta urat saraf, otot-otot, dan semuanya. Hidup Tuhan itu sendiri yang memasuki tanah liat itu. Dari sana berasal dari kata Zoe. Zoe adalah kehidupan Tuhan. Hidup itu berasal dari dua kata. Satu kata bios yang melahirkan kata bioskop, yaitu kehidupan semu. Kehidupan seorang artis kan kehidupan semu yang dipertontonkan, yang membuat orang yang menonton bisa menangis, bisa tertawa. Tapi itu kehidupan artis, kehidupan semu. Itu bios, melahirkan kata bioskop. Tetapi Zoe adalah gaya hidup Tuhan itu sendiri. Gaya hidup Tuhan itu sendirilah yang dihembuskan kepada tanah liat itu, sehingga Adam menjadi anak Allah. Begitu juga waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita pun dihembuskan roh Allah. Lalu benih ilahi itu ada pada kita. Lalu kita memiliki hidup sama seperti gaya hidup Tuhan. Kita pun punya kemampuan untuk menghidupi gaya hidup Tuhan. Kita pun punya potensi yang baru supaya kita tidak melakukan dosa lagi. Amin Bapak Ibu. Jadi gaya hidup Tuhan ini, inilah hidup yang kekal itu. Makanya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab dalam Yohanes 17 ayat 3, definisi daripada hidup yang kekal adalah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu, ayo kita baca sama-sama, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kehidupan yang kekal itu adalah mengenal Yesus. Mengenal Yesus artinya mengalami ginosko, mengalami hidupnya Tuhan Yesus. Jadi itu hidup yang kekal itu. Ini dari sejak kapan kita mengenal Tuhan Yesus? Nanti hidup di surga atau mulai sekarang ini? Mulai sekarang. Jadi mulai sekarang ini kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ketika kita belajar mengenal Tuhan, mengenal gaya hidup Tuhan, yang selalu hatinya condong untuk melakukan kehendak Bapa. Waktu kita mengenal Dia, menghidupi, mengalami gaya hidup Tuhan Yesus, kita selalu mencari tahu apa yang menjadi kehendak, keinginan hati Bapa. Lalu mulai saat itu kita memperoleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Inilah yang menjadi tujuan Tuhan datang ke dunia ini, supaya Dia memberi hidup penuh kelimpahan.
tujuan gereja ada juga. Tujuan gereja ada juga. Artinya organisasi gereja, yaitu menyadarkan setiap orang supaya kita bertumbuh mengenal Tuhan, lalu kita memperoleh hidup yang kekal, bukan hanya di dunia yang akan datang, tetapi dimulai dari bumi ini. Kita memperoleh hidup yang kekal ketika kita mulai menerjemahkan isi hati Tuhan. Nah, itu kan dalam Efesus 1 ayat 5, dalam kerelaan kehendaknya. Waktu kita mengerti apa kehendak Bapa dalam kehidupan kita, mengerjakan keselamatan kita, mengutus anaknya tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Jadi bukan hanya membuat kita menjadi orang Kristen. Nah, di sini yang saya katakan, Pak Lumban dan Ibu Tiambul, mari kita fokus waktu membuka pelayanan ini. Tujuan Tuhan adalah supaya kita bisa melahirkan gaya hidup Tuhan Yesus. Makanya dikatakan, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi. Makanya juga dikatakan dalam Matius 24:14, dan Injil Kerajaan Allah ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian. Nah, itu barulah tiba kesudahannya. Jadi ujung-ujungnya tetap menjadi saksi, yaitu menyaksikan gaya hidup Tuhan Yesus. Nah, lihat, kenapa kita tidak bisa memenangkan Indonesia ini? Padahal Lenin dengan pengajaran komunismenya dalam 20 tahun bisa memenangkan negara Uni Soviet. Mereka fokus. Apapun yang terjadi, mereka tetap fokus menggolkan pengajaran Marxis, pengajaran komunis. Apa yang membuat gereja Tuhan tidak bisa menguasai sebuah bangsa? Gereja tidak fokus mencari hidup yang kekal. Gereja sibuk dengan perpecahan. Ada kesalahan gembala, fokus kepada kesalahan. Ada kesalahan pelayan, fokus kepada kesalahan pelayan. Ada kesalahan jemaat, fokus kepada kesalahan jemaat. Tidak fokus kepada mencari hidup yang kekal. Seharusnya apapun yang terjadi, kita harus tetap mencari dan fokus kepada menerjemahkan gaya hidup Tuhan Yesus. Kalau kita sama-sama fokus menerjemahkan gaya hidup Tuhan Yesus di dalam hidup kita, seorang pribadi, seorang suami, Yesus mengasihi jemaat. Istri belajar mempraktekkan di mana seorang istri tunduk atau hormat kepada suami sama seperti gereja dan hormat kepada kepala gereja. Anak-anak hormat kepada orang tua. Kita fokus menerjemahkan gaya hidup dalam kebenaran itu. Kita fokus apapun yang terjadi. Kita tidak mau terkecoh. Kita tidak mau berpaling dari situ. Kita fokus. Kalau paham komunis tanpa Yesus bisa memenangkan sebuah negara dalam 20 tahun. Apa saya bagi gereja Tuhan dengan Yesus dan Roh Kudus mencipta manusia? Mustahil kita bisa memenangkan keadaan bangsa ini.
Amin Bapak Ibu. Jangan fokus kepada berbuat jahat. Jangan fokus kepada kesalahan. Jangan fokus kepada dosa dan pelanggaran. Yang penting kita bertobat, menyesal dan meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Mari kita maju terus. Mari kita terus menggapai untuk mencapai gaya hidup Tuhan Yesus. Mari kita fokus menerjemahkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ketika kita fokus terus, maka gaya hidup Tuhan Yesus akan menjadi semakin nyata dalam kehidupan kita. Lalu tujuan Bapa pun mengatas bahwa mengutus anak yang tunggal, kita boleh berhasil untuk mengaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Makanya saya pelayanan kemanapun, saya jarang kalau tidak ditanya memperkenalkan gereja. Saya jarang memperkenalkan nama gereja kita yang melayani. Jarang sekali. Kalau ditanya, baru saya jawab. Dari gereja Indonesia di Batam, saya jarang memperkenalkan. Nah, sebab itu jangan mempersoalkan. Sekalipun Ibu Tiang memiliki gereja GSKI, gereja yang ngetren sekali dalam pengajarannya, tetapi kalau ujungnya tidak mempraktekkan gaya hidup Tuhan Yesus, maka pelayanan itu akan gagal. Kalau gaya hidup kita tidak berujung mempraktekkan gaya hidup Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka pelayanan itu gagal. Amin, Bapak Ibu. Jadi tujuan pelayanan ini adalah untuk melahirkan pribadi-pribadi yang mempraktekkan gaya hidup Tuhan Yesus. Makanya goalnya tidak jumlah jemaat, tetapi kualitas jemaat, bukan jumlah jemaat. Makanya kita tidak pakai counter di sini untuk menghitung-hitung jemaat yang hadir atau tidak. Kalau jemaat keluar masuk itu terserah. Sebab kita diberikan Tuhan goal untuk memanifestasikan gaya kehidupan Tuhan Yesus. Terakhir saya tutup. Ini pesan saya kepada Pak Lumban dan Ibu Tiangku. Milikilah goalnya Tuhan Yesus. Membuka jalan untuk melahirkan jemaat yang menghidupi gaya hidup Tuhan Yesus, supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Kita pun di tempat ini, kita pun punya goal. Visi dari gereja lokal ini, Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Coba dibuat tulis spanduknya nanti kecil saja. Visi dari gereja lokal ini adalah Matius 24 ayat 14. Ya, supaya kita ingat. Sebab saya jarang khotbahkannya juga, saya singgung sekali-sekali. Tetapi berita Injil Kerajaan Allah akan menjadi kesaksian. Itu goal kita. Baru Tuhan Yesus datang menjemput kita. Amin. Nah, sebelum kita mendoakan mengutus Pak Lumban dan Ibu Tiangku, apakah seperti yang kita bicarakan dari kaum bapak, ada yang ngomong sepatah dua kata,
dari kaum ibu, terus dari pemuda ya, dari guru sekolah minggu. Yuk.